Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ini saya sih banyak sekali dapat di mention oleh sejumlah orang, bukan di mention sih, karena kan saya nggak punya media sosial, saya di Japri gitu. Ada berita yang viral tuh, Bung Rocky, itu rame banget tuh. Berkaitan dengan Bung Rocky nih yang viral tuh. Biasa itu infotainment aja Oke, sebetulnya oke. kan. Hmm. Ya versi-versi caper lah tuh. Tapi yang paling penting kita ada politainment. Udah boleh deh. Ya. Itu kehidupan publik pasti ada sensasi, tapi kita selalu anggap sensasi itu semacam jedah aja dari hal yang substansi itu. Yang substansi adalah soal masa depan Republik Yes, dengan yes, yes. kekacauan politik gitu. Kalau Yes. kekacauan di depan kamera itu ya kecelakaan kecil aja lah. Tapi jangan disebut noise ya, karena bahaya juga kalau itu disebut noise juga ya. Itu juga voice Oh, di dalam nada tertentu itu. yes, Yang oke. noise itu politik hari ini yang noise itu. Kalau yang kemarin ya udah anggap aja voice yang dipakai di amplifier oleh media massa itu. Yes, Dan yes. itu tanya sama Ahmad Dhani lah itu urusan itu. Oke, apa sih yang sebenarnya viral? Anda cari sendiri deh. Pokoknya nggak akan ketemu di apa FNN, karena FNN kan Yes. infotainment ya, kita politainment ya yang ada. Oke, mari kita ngobrol yang tadi yang voice dalam arti sesungguhnya ya. Yang noise juga nih, bukan bukan voice ini soal Ya. pencapresan ini karena orang masih terus bertanya-tanya pertemuan antara Erlangga Hartarto dengan Pak Surya Paloh, karena kemudian sekarang ini berlanjut lagi pertemuan rencananya Caimin yang akan bertemu dengan Erlangga Hartarto. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Apakah memang akhirnya Surya Paloh ini meninggalkan koalisi perubahan tapi tetap mengusung Anies. Jadi kalau usung Aniesnya final, kalau buat buat Nasdem itu kan komoditi utamanya ya, nggak mungkin dilepas begitu, tapi begitu begitu saja. Tapi dengan partner dengan siapa ini yang jadi menarik. Begitu, apakah juga dengan begitu berarti Golkar juga sudah akan meninggalkan KIB, karena kalau KIB bilang justru dari P3 ngomong 95% akan ada anggota koalisi yang baru gitu. Ya kalau yang ngomong P3 mah orang nggak anggap ya P3 emang berapa Oke, persen ya, itu kan. ya, ya. Jadi nilai jual P3 itu memang drop. Nilai jual PKB juga drop itu. Jadi sebagai PKB orang akan lihat Caimin itu manuvernya terlalu jauh tuh. Hmm. Yang nilai jualnya naik terus adalah Anies dan itu yang bahayanya tuh. Hmm. Kalau nilai jual Anies jalan terus itu bagi Jokowi ini serius. Hmm. Dan kalau nilai jual Anies naik, yang bisa tandingi nilai jual Anies cuma nilai jual PDIP, yaitu Ganjar tuh. Jadi Hmm. di depan mata sebenarnya kita masih tetap lihat tuh sebetulnya background dari persaingan politik adalah antara tokoh yang diinginkan oleh Jokowi itu Ganjar dan tokoh yang diinginkan oleh oposisi yaitu Anies itu. Hmm. Soal komposisi partai pendukung itu tergantung mahar tuh bertambah sprindik segala macam tuh. Ya, ya. Tetapi yang mesti kita waspadai sudah terbentuk semacam gumpalan keyakinan bahwa Anies apapun at all cost dia mesti jadi calon presiden. Itu Hmm. bahayanya tuh. Jadi Hmm. pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh misalnya pasti itu pertemuan diplomatis, saling adu nyali aja tuh. Dan kelihatannya Surya Paloh nyalinya lebih tinggi tuh karena pengalaman maneuvering politik. Jadi kita anggap bahwa Anies pasti tetap akan diusung oleh Nasdem. Kan Nasdem mengusung siapa? Kan nggak mungkin Nasdem usung Gerindra. Begitu Nasdem usung Gerindra ya Gerindra yang dapat poin kan. Hmm. Jadi itu intinya. Atau Nasdem usung AHY itu kan itu susahnya tuh. Jadi Nasdem udah dapat semacam kutukan, dikutuk oleh sejarah untuk mendukung Anies. Tinggal dia manfaatkan dukungan itu dengan transaksi dengan PKS dan Demokrat yang memang belum selesai. Ya, yang kemarin kan karena momentum maka deklarasi sama-sama itu kan soal yang biasa untuk dapat headline. Tapi power Pak Jokowi masih kuat mengetahui sesuatu yang mungkin tersembunyi di Nasdem, tersembunyi di PKS. Kalau di Demokrat ya mungkin nggak ada poin di situ tuh, tapi ada poin baru di Demokrat itu Anas Urbaningrum akan keluar penjara dan dia bisa jadi faktor juga di dalam persaingan politik nanti itu. Karena tetap ada satu faksi di Demokrat yang merasa tidak puas dengan pengadilan Anies. Anas Urbaningrum tuh. Jadi ini semua variabel mesti kita taruh di atas meja. Bagi Pak Jokowi adalah memantau aja. Jadi Pak Jokowi pasang dua mata misalnya di PDIP dan di koalisi perubahan tuh Nasdem, PKS dan Demokrat. Nah, kesalahan Pak Jokowi adalah dia pasang dua mata-mata di situ. Nah, bagaimana kalau dua mata-mata ini kemudian memasang mata-mata ke Jokowi kan? Itu soalnya begitu tuh.
Tapi buat sementara kita anggap bahwa kalau Nasdem, Yunto PKS, Yunto Demokrat mengabaikan kehendak relawan, tiga-tiga partai itu tenggelam. Memang Anies tenggelam juga, tetapi yang menang adalah PDIP pasti itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat matematikanya itu, naiknya elektabilitas Anies justru menggembirakan bagi Jokowi. Karena Jokowi akan paksa PDIP buat ini Anies makin naik lah, lu kapan lu mau nyerahin Ganjar ke publik, kan itu sebetulnya. Ya. Nah, tetapi tentu saja yang perlu kita ingatkan, jangan sampai kemudian hati-hati bahwa Anies itu hanya semacam komoditi politik aja, bagian dari tawar-menawar itu. Padahal kan sebenarnya esensinya ketika orang mendukung Anies bukan itu, gitu. Ya, itu yang orang mesti paham, bahwa Anies itu didukung secara otentik oleh relawan tuh. Lebih dari Prabowo di kemarin 2019, lebih dari Jokowi ketika bahkan di periode pertama. Kita tahu Jokowi datang dari tradisi masyarakat sipil, lalu ada orkestrasi dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatan bahwa Jokowi akan memimpin Indonesia 10 tahun ke depan dengan gagah gempita tuh. Lalu relawan diperlihatkan di situ. Itu beda relawan Jokowi dari awal Pak Jokowi memerintah di 7-8 tahun lalu dengan relawan Anies. Pak Jokowi dengan enak menumpang pada relawan karena dia tahu arahnya udah disiapkan. Anies itu dia siksak sehingga dia dapat momentum. Tapi kemudian kita melihat misalnya Erwin Aksa membuka semacam rahasia yang biasa aja supaya orang tahu bahwa Anies sebetulnya memang nggak punya uang tuh. Jadi orang tahu ya karena itu dia pinjam dari Sandi kan. Dan itu soal utang piutang itu soal lain. Tetapi fakta bahwa Anies tidak diasuh oleh oligarki, yaitu dia minjem dari Sandi. Itu ada perjanjian tentu. Dan Sandi nggak tahu uangnya dari mana itu. Tetapi itu memperlihatkan bahwa dari awal memang soal hutang piutang ini kan kita tahu bisik-bisiknya kan. Kita tahu dari awal itu berapa yang si partai pendukung sana dapat. Untuk apa duit itu juga kita tahu kan, gitu ya. Iya, kemana lenyapnya. Apakah uang itu memang terpakai secara politik atau banyak yang ditilap oleh tim suksesnya, itu juga kita tahu lah. Tapi intinya Anies tiba pada satu momentum sejarah dan Golkar tentu berharap bahwa kalau Anies akhirnya dieluk-elukkan dan Golkar pasti juga akan ambil posisi terhadap Anies yang pasti bukan untuk melawan tapi untuk nego dengan Anies tuh. Jadi kira-kira begitu, semacam ya Erwin Aksa cerdas itu, dia teman baik saya tuh. Dan saya bisa bayangkan strategi yang dipakai Golkar melalui variabel utang piutang ini untuk nego dengan Anies kah? Atau untuk kasih sinyal bahwa ya Anies memang butuh uang itu. Jadi bagian itu yang kita simpan dulu, nanti kita bicarain. Tapi kita balik pada tema tadi, kelihatannya Nasdem yang akan menumpang pada Anies, bukan Anies yang akan menumpang pada Nasdem dalam keadaan sekarang tuh. Ya, walaupun sebenarnya sejak ya awal sekali yang menyelamatkan Anies ya harus diakui Nasdem yang pasang badan duluan gitu ya. Yang menyelamatkan secara formal adalah Nasdem, tapi yang membela lebih awal adalah SBY yang mengingatkan waktu akan ada kecurangan. Ya, gitu akan ada upaya untuk jegal Anies. Jadi sebetulnya Anies secara etis Anies tahu itu bahwa SBY duluan selamatkan dia, artinya SBY udah pantau wah ini elektabilitas Anies bisa melampaui AHY pasti. Maka secara pragmatis SBY menganggap ya Anies akhirnya mesti diasuh itu, lalu Nasdem tangkap itu tuh, mengkapitalisir itu melalui formal statement bahwa Anies adalah didukung oleh Nasdem di deklarasi. Tapi bagi Anies juga ada kalkulasinya tuh, apakah Nasdem digabung dengan PKS, digabung dengan Demokrat mampu menaikkan elektabilitasnya, itu saya kira yang lagi dihitung Anies. Karena kalau kita baca peta politik Indonesia kan, memenangkan Indonesia cuma dua tuh, atau memenangkan Jawa Timur atau memenangkan Jawa Tengah tuh. Kalau Jawa Barat itu permainan macam-macam di situ, lebih longgar di Jawa Barat. Tapi kalau Jawa Tengah udah pasti itu banteng semua di situ. Di Jawa Timur udah pasti NU segala macam. Jadi kalkulasi itu yang ada di kepala. Jadi tinggal kalkulasi kuantitatif tuh. Dan sinyal yang ada ya mungkin Anies merasa Jawa Timur itu simbolnya adalah Kofifa. Ya mungkin aja orang menghitung ya Kofifa juga dekat dengan Luhut. Mungkin Luhut menganggap ya udahlah Pak Jokowi Anies akan melenggang tapi kita tahan lewat nego wakil presidennya. Kira-kira begitu. Sebagian orang melihat bahwa memang bagusnya perempuan itu.
Lalu orang ingat ada Yeni Wahid yang sebetulnya lebih berakar secara kultural di situ dibandingkan Kofifa yang politisi. Nah, Yeni Wahid politisi, tetapi dia ada plusnya, yaitu dia keluarga Gus Dur. Jadi hal-hal semacam itu yang mungkin juga jadi hitungan PKB ini, kalau siksa terlalu jauh itu berbahaya. Jadi sementara kita hanya bisa deteksi peta makro itu. Ya, ya. Dan saya kira mungkin kalau dalam kalkulasi sekarang Jawa Tengah itu relatif sulit digoyah karena itu kan wilayah merah gitu ya. Sementara yang lebih mungkin punya peluang itu Jawa Timur. Sementara Anda tadi sebut kalau Jawa Barat itu swing apa ya, swing country lah kalau di Amerika gitu nyebutnya ya. Ya, Jawa Barat tuh bisa dari merah ke biru tuh, udah dari biru ke hijau itu biasa. Jawa Barat tuh mudah di atas itu. Nah, kalau kita balik pada Jawa Tengah itu juga kunci Ibu Mega. Dan Ibu Mega bilang ya mau Ganjar kayak mau Anies segala macam, kalau nggak pamit gue di Jawa Tengah nggak bakal mereka jadi presiden. Ya. Dan Mega tahu itu, dan watak Jawa Tengah udah selesai lah. Sepanjang mungkin 100 tahun lagi masih begitu komposisinya kan. Jadi bagian-bagian ini yang menarik untuk kita perhatikan. Sambil kita perhatikan kalau terjadi krisis ekonomi, ada eskalasi politik global, ada urusan energi, dunia yang macet, maka itu yang akan menyebabkan percepatan perubahan politik tuh. Nah, dalam keadaan semacam itu Jokowi jadi bukan faktor lagi, karena itu akan ada mob politics dan mobilisasi massa segala macam atau semi kerusuhan. Nah, dalam semi kerusuhan orang berpikir tentang keadaan darurat, tidak terjadi pemilu, apa yang mesti dilakukan? Persiapan triumvirat mungkin udah mulai terjadi. Bambang Susatyo mungkin akan tampil sebagai speaker dari rakyat untuk menenangkan suasana. Lalu ada potensi Bambang untuk muncul ke permukaan, di backup oleh Panglima Abri. Semua itu mesti kita bayangkan sejak sekarang. Kenapa? Karena jalan ke arah election 2024 itu masih berbatu itu. Kalau pakai nama saya Rocky Road itu. Jalannya masih berbatu. Ya, dan oke, makanya saya bilang ini mesti kita terusin dengan ngomong soal penundaan pemilu, karena tanda-tanda jangan-jangan justru ke fokus publik tentang siapa capresnya, apakah Anies dapat tiket atau tidak, itu kemudian mengalihkan perhatian publik bahwa ada gerakan untuk menunda pemilu, itu masih terus berlanjut. Dan saya kira ini sebenarnya juga sinyal-sinyal itu, ya, Tempo sendiri sudah menulis laporan utama, dan ini sekarang Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani yang mengaku dia bahwa mendengar ada di dalam masyarakat gerakan-gerakan semacam itu, dia mestinya maksud dia pasti bukan di masyarakat, itu di kalangan pemerintahan gitu yang dia maksudkan. Itu kecemasan yang real, dan buat saya memang isu penundaan itu akan terjadi karena sampai hari ini Jokowi nggak bisa paham bahwa dia akan diamankan oleh seseorang itu. Tetap kalau kita lihat keresahan sosial dan keadaan ekonomi itu memang ada dendam di situ, ada ketidakpastian. Bagi Pak Jokowi ya lebih baik menunda dengan menyogok lebih efisien menyogok untuk menunda daripada memaksakan Ganjar yang masih separuh hati, sementara dikejar oleh elektabilitas Anies Baswedan. Jadi bayangan-bayangan buruk itu yang memperkuat dugaan akademis saya bahwa ada upaya serius untuk menunda pemilu ini. Itu kalkulasi yang paling yang paling paling positif lah buat Pak Jokowi gitu, kalkulasinya dari dibandingkan ini. Kalkulasi yang paling menguntungkan Jokowi adalah menunda. Itu aja poinnya. Karena kalau bagi Pak Jokowi mungkin masa depan itu kalau melalui pemilu itu uncertainty semua ya. Nah, kita masuk di dalam logic of uncertainties itu. Jadi logika uncertainties membuat Jokowi mengalihkan kembali energinya untuk melihat kemungkinan yang lebih menguntungkan dia, itu penundaan pemilu. Penundaan itu kan bisa mengacaukan paradigma kan. Bisa orang kecewa tapi tetap Jokowi bilang saya bisa kendalikan tuh. Jadi kesempatan Anies terhalang, dan itu berarti ada kopling yang lepas itu. Demikian juga PDIP tiba-tiba kaget gitu. Oh, ini blessing in disguise mungkin bagi PDIP. Ada waktu 2-3 tahun untuk mempersiapkan kadernya yang belum ada. Yang berantakan pasti Nasdem dan segala macam itu kan. Tapi itu orang bilang itu inkonstitusional. Memang itu inkonstitusional, tetapi fakta itu harus kita hitung. Kenapa? Karena gelagat Pak Jokowi tidak puas dengan orang-orang yang bahkan dia endorse. Dia nggak yakin bahwa Ganjar itu bisa menang. Dia nggak yakin bahwa Anies itu kalau menang bisa mengamankan dinasti dia tuh. Dia nggak yakin bahwa Prabowo bisa betul-betul jadi andalan untuk melanjutkan Jokowinomics atau segala macam lah.
Di ketidakyakinan itu tadi istilah bagus, di uncertainties itu yang membuat Jokowi balik sebagai makhluk politik yang realis itu. Dan itu yang kita tunggu tuh, dan keadaan itu kita baca dari gelagat di daerah tuh, tokoh-tokoh hukum atau dosen fakultas hukum, jurusan HTN, mulai kasakusuk, ini ada ini begini, saya nguping semua itu. Ya, termasuk juga kepala desa ini yang akan juga dikumpulkan rame-rame lagi di Jakarta ya. Itu dari awal kita tahu ini akan berlanjut, ini kan nggak bisa kepala desa itu sekedar pulang satu kali, kan ini tekanan politik tetap akan dipakai oleh kekuasaan melalui mobilisasi kepala desa, dan itu artinya uang harus dikeluarkan lagi. Kepala desa makin senang, makin sering dibawa ke Jakarta, artinya ongkos bolak-balik dan uang hariannya makin tinggi. Lalu harapan dia juga makin besar bahwa dia akan jadi dinasti baru. 9 tahun itu kan jadi dinasti itu di daerah, di kepala desa. Ya, jadi kita ingatkan ya, fokus perhatian itu jangan hanya tercurah pada Anies lawan siapa dengan siapa. Ini ada skenario lain yang juga harus mendapat perhatian, jadi penundaan pemilu, dan itu jauh lebih serius ketimbang soal pilpres itu sendiri. Ya, itu pentingnya fokus itu jadi fokus kita justru pada kecurigaan itu aja lah, bukan pada ya kan secara normatif presiden udah bilang lakukan pemilu, KPU udah iya, tapi itu hal-hal yang memang normal, tapi kita ada dalam ketidaknormalan, yaitu persaingan yang belum selesai itu antara Mega dan Jokowi, antara Jokowi dan calon pengganti dia, antara klub perubahan ini arah perubahan apa. Ada yang menganggap oke, gabungkan aja sebetulnya bagian dari Jokowi ke Anies, ada yang menganggap enggak, Anies itu mesti jadi kontras dengan Jokowi. Nah, transaksi ini bisa diselesaikan dengan 2 cara, yaitu kerelaan atau dengan amplop. Ya. Oke. Nah, jadi tetap saja, karena kita sebagai media itu modal utama kita itu memang setiap kali melihat fakta ada skeptisism ya. Kalau kita udah kehilangan skeptisism, ini bisa dol semuanya ini nanti. Saya kira FNN ada di dalam jalur itu, selalu skeptis. Skeptis itu bukan masa bodoh, justru skeptis karena menganggap keadaan yang di masa bodohkan bisa justru jadi tunggangan kekuasaan untuk memperpanjang naluri arogansinya. Yes, oke. Jadi waspada, karena kalau kejahatan itu ada antara niat dan kesempatan. Jadi ketemu ketika ada niat dan kesempatan bertemu, itu terjadi gitu. Iya, niat kita adalah 0%. Yes, kita cegah itu dengan 0%. Ya. Kejahatan demokrasi kita cegah dengan 0%. Ya. Yes.